Oke, jadi teman-teman ada yang disebut dengan namanya itu impostor syndrome. Impostor syndrome itu apa? Nanti kita akan bahas lebih dalam di sesi berikutnya. Tapi yang jelas saya pernah pada tahun 2011 ya, 2021 saya waktu itu resign dari sebuah perusahaan agensi kepenulisan. Resign dari sana saya justru mengalami yang namanya impostor syndrome cukup lama teman-teman. Mungkin dari 2021 sampai 2023. Jadi pada fase-fase itu saya di fase yang galau, yang merasa tidak pantas untuk mengawali karir jadi penulis. Jadi waktu itu saya kerja. Nah, saya sebenarnya ada niatan buat jadi writerpreneur, buat menghasilkan uang dari kepenulisan, tetapi ada rasa minder yang saya alami, yang saya ngerasa nggak pantas, yang buat saya ragu karena ada beberapa pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan terkait dengan kepenulisan. Dan pengalaman itu membuat saya mengalami impostor syndrome. Nah, tapi lucunya pada tahun-tahun itu di masa-masa saya mengalami impostor syndrome, justru Tuhan memberikan kepada saya hal yang luar biasa teman-teman. Jadi tahun 2021 sampai 2023 itu saya merasa nggak layak berkarya sebagai penulis. Bahasanya terus saya kalau saya mendeklarkan sebagai seorang penulis, sebagai seorang ghostwriter atau co-writer, nah itu kayaknya menipu orang lain gitu. Kayak ada perasaan merasa bersalah di hati saya yang saya rasanya saya kayaknya saya belum pantas buat mendapat gelar tersebut. Dan akhirnya ya karir menulis saya gitu-gitu aja. Tapi yang tadi yang saya bilang, justru pada tahun tersebut Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, uniknya gitu, lucunya memberikan kepada saya kesempatan untuk terlibat sebagai ghostwriter. Waktu itu ada seorang dokter nulis, dia pengusaha juga, dia punya yayasan dan dia nulis sama bahasa ketua yayasannya tersebut sebuah buku, saya bantu tuliskan. Terus juga ada seorang influencer yang saya bantu tuliskan juga buku. Terus di tahun-tahun tersebut justru saya dapat proyek-proyek dari corporate juga dan juga dari pengusaha. Dan selain itu saya juga ada yang datang untuk minta tolong editing dari pengusaha, terus ada dari politisi, terus dari hafiz Quran juga. Padahal pada masa itu saya nggak kemana-mana, saya vakum di rumah aja. Waktu itu saya ada bisnis lain, usaha lain yang saya urus. Nah, tapi itu yang tidak sesuai dengan minat saya lah bahasanya. Tapi saya pilih itu karena ngerasa tidak pantas berkarir di kepenulisan. Nah, impostor syndrome ini membuat saya jadi galau, stres sampai akhirnya di akhir 2023 itu saya merenung gitu. Tentang visi hidup saya sebenarnya apa sih gitu. Saya sebenarnya diutus, bukan diutus bahasanya lah. Terlahir di dunia ini oleh Tuhan ingin diberikan peran apa? Saya merenung itu sampai akhirnya saya menemukan bahwa sepertinya Tuhan memberikan kepada saya satu-satunya jalan ya lewat kepenulisan. Buktinya apa? Di fase 2021 sampai 2003 bahkan 2003 akhir itu di mana saya enggak kemana-mana, saya fokus di rumah aja, enggak bergaul, tidak berkomunitas. Tapi justru klien-klien datang kepada saya dan klien yang datang itu soal kepenulisan. Dan akhirnya di awal 2024 saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman untuk mengatasi melawan impostor syndrome tersebut. Nah, saya yakin penyakit impostor syndrome ini bukan hanya menjangkiti saya, teman-teman, tapi menjangkiti banyak orang. Saya yakin ada banyak orang yang terjangkit dengan virus ini, yang mana virus ini membuat kita merasa tidak layak. Bahasanya misalkan teman-teman, ini bukan dalam hal kepenulisan aja ya, tapi dalam hal apapun. Bahasa teman-teman padahal punya prestasi, punya kompetensi di sana, tapi merasa nggak layak gitu, nggak pantas. Masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih hebat. Nah, pemikiran ini akhirnya jadi belenggu yang membuat kita nggak kemana-mana. Terus
ada perasaan merasa menipu orang gitu, karena misalkan ada orang muji kita atau mungkin teman-teman udah dianggap sebagai sesuatu yang keren gitu, sebagai public speaker atau mungkin di bidang lain konten kreator, atau mungkin dianggap dipuji lah di bidang tertentu yang teman-teman bisa. Tapi teman-teman merasa ketika pujian itu datang, kayaknya saya tidak sehebat yang dipikirin orang deh. Nah itu ada perasaan kayak nipu orang lain gitu. Nah itu namanya impostor syndrome. Fenomena itu terjadi kepada saya dan kepada banyak orang. Bahkan menurut risetnya ini lebih umum, lebih cenderung, kan lebih umum, lebih cenderung menjangkit perempuan. Jadi yang sering terkena impostor syndrome ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, terus yang ketiga, kita merasa bahwa pencapaian yang sudah kita capai, prestasi yang kita dapatkan, atau pujian yang diberikan orang lain atas kompetensi yang kita miliki itu faktor luck gitu. Karena faktor eksternal, kayaknya faktor keberuntungan deh. Bukan karena benar-benar saya hebat, bukan karena benar-benar saya mampu, tapi karena ya lagi luck aja, beruntung, momennya ketemu gitu. Nah, terus yang membuat fenomena impostor ini juga terjadi, yang poin keempat adalah standar eksternal. Jadi kita misalkan kasus saya waktu 2021 sampai 2023 saya merasa minder atau apapun lah, saya mengalami namanya impostor syndrome. Itu saya mengukur standar saya itu sama standar orang. Saya ngeliat orang lain disebut penulis itu menang lomba, prestasi, sedangkan saya nggak pernah menang lomba apapun gitu. Dan misalkan saya lihat lagi ada penulis yang nulis artikel-artikel atau jurnal-jurnal ilmiah yang mana saya bukan kompetensi saya di sana. Saya penulis tapi bukan keahliannya, bukan di sana. Jadi saya mengukur sepatu orang lain dengan kaki saya dan akhirnya nggak muat gitu, dan akhirnya saya jadi mengalami namanya impostor syndrome, yang merasa nggak layak, nggak mampu, kayaknya nggak sehebat itu, masih banyak orang lain di luar sana yang jauh lebih hebat. Nah, impostor syndrome ini membuat saya akhirnya nggak kemana-mana. Nah, sampai akhirnya yang saya tadi bilang 2023 itu di akhir tahun saya mikir kayaknya kalau begini terus saya seperti nggak kemana-mana gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Dan baru belakangan saya lagi belajar dengan seorang guru, dan baru saya tahu bahwa fenomena yang saya alami itu namanya impostor syndrome. Pertanyaannya, apa itu impostor syndrome? Nah, impostor syndrome ini menurut Pauline Clance and Suzanne Imes, dia adalah seorang psikolog dari, saya lupa dari mana ya. Pokoknya dia yang pertama kali mencetuskan teori impostor syndrome. Jadi Pauline Clance, mungkin ini dugaan saya, di kliniknya ini dia sering banyak menemukan klien-klien perempuan yang secara karir, profesi sudah mapan, sudah sukses, tapi ngerasa bersalah gitu, merasa nggak layak. Dan akhirnya setelah diteliti, oh ternyata ini namanya impostor syndrome. Perempuan-perempuan yang berkarir, yang sudah sukses ini merasa dirinya ini tidak layak untuk berada di posisi tersebut, merasa menipu orang lain dengan status atau prestasinya. Nah, akhirnya si Pauline Clance melakukan, dan Suzanne Imes ini melakukan penelitian, dan dia mendefinisikan impostor syndrome ini pengalaman internal individu yang berpendapat ia tidak berguna, tidak memiliki kemampuan meskipun sebenarnya memiliki potensi dan berprestasi. Jadi sebenarnya secara bukti sudah terbantahkan sendiri gitu. Kita, orang tersebut sudah punya prestasi, sudah punya karya, sudah punya pencapaian, tapi dibantah sama diri sendiri. Oh itu karena faktor orang dalam, oh itu karena faktor luck, beruntung karena ini, oh kayaknya ada orang lebih hebat. Nah, sampai akhirnya fenomena itu justru tidak memberdayakan kita, membuat kita akhirnya ya nggak kemana-mana, kayak gitu-gitu aja. Nah, padahal di luar sana mungkin ada orang lain yang secara pengalaman, secara pengetahuan jauh di bawah kita, tetapi dia punya mental yang lebih sehat, dia punya kepercayaan diri yang confident,
yang lebih bagus dari kita dan dia tidak mengalami namanya impostor syndrome. Nah, kita ngelihat dia, oh dia kayaknya biasa-biasa aja. Kok bisa ya karirnya lebih melesat dari kita? Kok kita karirnya stuck aja gini-gini aja ya? Nah, ternyata masalahnya orang tersebut bisa jadi memaknai perannya itu beda sama kita. Nanti kita lihat ah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini menurut Len, J. Allen, dia berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan impostor syndrome ini bisa terjadi, ini ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor internal ini yang pertama ada motivasi tinggi. Jadi bisa jadi orang-orang yang terkena impostor syndrome motivasinya terlalu tinggi, mimpinya terlalu tinggi sampai akhirnya dia ngerasa kayaknya nggak mungkin dah bisa mencapai sana, kayaknya saya nggak layak gitu. Nah, ini impostor syndrome. Penyebabnya yang internal, salah satunya karena ini. Nah, terus perfeksionis. Nah, bisa jadi saya mengalami salah satunya karena ini, perfeksionis. Jadi saya sebenarnya ada niatan mau dari 2021 itu setelah saya resign mau berbagi ilmu, mau berkontribusi lah atas apa yang sudah Tuhan berikan. Tetapi saya pernah membuat standar perfeksionis saya sendiri. Jadi seorang disebut layak untuk menyampaikan ilmu di suatu bidang itu ketika sudah kompeten dan minimal pengalaman 10 tahun. Jadi itu standar rumit yang saya buat sendiri dan akhirnya merumitkan saya sendiri gitu. Jadi terlalu perfeksionis. Nah, itu salah satu penyakit saya yang mana ini pengennya itu segala sesuatu itu ya sesuai standar saya bagus gitu. Padahal kalau kita mulai aja dulu, waktu itu saya mulai aja dulu bisa jadi ada banyak keajaiban-keajaiban yang saya alami. Seperti saya waktu pertama kali mengawali karir menulis 2015 dulu. Nah, terus internalnya lagi gagal validasi diri. Gagal validasi diri dalam artian pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai, prestasi yang kita dapatkan itu kita enggak validasi. Kita tidak mensyukuri, tidak menganggapnya itu sesuatu yang hebat, kita tidak menganggapnya itu sesuatu yang keren gitu. Jadi kita gagal memvalidasi diri bahwa pencapaian, prestasi, bakat, potensi yang kita miliki itu sesuatu yang keren, yang unik, yang belum tentu orang lain miliki, dan itu adalah gift dari Tuhan untuk kita maksimalkan, untuk kita jadikan sebagai peran utama kita selama kita hidup di muka bumi. Nah, itu saya gagal waktu itu 2021 sampai 2003 memvalidasi diri. Padahal karir saya dari 2015 itu bahasanya ya sudah lumayan lah, bahasanya sudah bagus, sudah lumayan, punya banyak portofolio, tapi karena saya gagal memvalidasi diri, akhirnya seperti itu. Nah, di terakhir ini, kalau yang terakhir ini yang ada tanda bintangnya, ini tambahan dari saya pribadi ya, bukan dari Len. Nah, ada luka batin. Nah, ini yang saya alami. Jadi 2021 itu, sebelum 2020 itu saya ada pengalaman pahit lah soal terkait kepenulisan yang mungkin di situ meninggalkan luka batin di hati saya, di ruang terdalam saya, sehingga menyebabkan saya salah satunya bisa jadi saya tidak berdamai dengan itu dan jadi ragu dan terkena impostor syndrome. Nah, itu faktor internal yang mana kita sendiri yang menjadikan mengizinkan diri kita untuk terkena impostor syndrome. Nah, itu yang menurut Len, dan tadi satu pendapat yang saya tambahkan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, terus faktor yang selanjutnya menurut J. Allen dari jurnalnya ini eksternal, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu komparasi. Jadi membandingkan diri atas standar orang lain. Tadi yang saya bilang ya, yang membuat kita jadi minder atau ngerasa tidak pantas, merasa menipu orang lain karena mungkin kita memakai standar orang lain. Kita mengkomparasi diri kita dengan diri orang lain yang bisa jadi lebih sukses dari kita dan lebih kuat, lebih punya kekuatan di sisi lain yang kita lemah di sana. Karena membandingkan, akhirnya kita jadi ngerasa tidak pantas, ngerasa ada yang jauh lebih hebat. Padahal
kita juga hebat di bidang kita dengan standar kita, dan dengan standar kita yang mungkin dari skala 1 sampai 10, angka kita ada di poin 6 atau 7, itu kita bisa membantu orang-orang berada di bawah kita standarnya. Kenapa kita justru fokus ke standar yang 8, 9, 10. Nah, itu yang akhirnya terjadi pada saya waktu 2021 salah satunya. Terus evaluasi. Nah, evaluasi ini maksudnya gimana? Tidak siap, tidak siap mentalnya kena gitu, kena mental ketika mendapatkan evaluasi feedback. Nah, ini salah satunya 2021 itu saya mengalami sebuah pengalaman yang bahasanya menjadi evaluasi terberat dalam perjalanan menulis saya, dan waktu itu sampai akhirnya saya mengalami imposter syndrome karena terlalu fokus sama evaluasi, sama entar kata orang apa, entar gimana. Nah, itu akhirnya menyebabkan saya mengalami imposter syndrome. Dan mungkin kamu juga pernah atau sedang berada di posisi ini, takut diberikan feedback atau ada pengalaman yang traumatis yang akhirnya mengharuskan teman-teman jadi nggak berani bergerak. Nah, terus faktor eksternal lagi, kita menganggap bahwa pencapaian kita itu karena faktor keberuntungan. Misalkan kalau saya berkaca, saya bisa menerbitkan buku 2017, itu buku saya dilirik dan dilamar sama sebuah penerbit mayor. Itu saya mungkin memaknainya sebagai keberuntungan. Karena saya nggak ngirim naskah, dan bisa jadi ketika saya melakukan hal yang sama, mengirim naskah ke penerbit lain, bisa jadi ditolak. Dan pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya menyebabkan saya mengalami yang namanya impostor syndrome. Nah, terus ini yang tambahan, yang tanda kutip, kalau yang di eksternal ada peran baru. Ini ada risetnya juga. Jadi impostor syndrome terjadi biasanya juga karena adanya peran baru yang kita emban, yang kita ambil gitu. Misal ada tanggung jawab baru yang kita jalankan. Misalkan ketika saya 2021 itu resign, itu kan 2021 dan tahun-tahun sebelumnya saya sebagai penulis oke, tapi saya lebih ke statusnya sebagai karyawan. Ketika saya memulai karir yang baru, peran yang baru sebagai writerpreneur, nah saya nggak siap di sana. Sebagai bentuk pelarian dirinya, nah saya mengalami yang namanya impostor syndrome, memberikan alasan-alasan pembenaran yang akhirnya itu semakin menjadi gunung es yang dan semakin dalam lukanya untuk saya obati sendiri di kemudian hari. Jadi ada banyak orang yang ketika memiliki peran baru, misalkan dari siswa jadi mahasiswa, nah itu banyak penelitian yang membuktikan bahwa ketika seseorang berganti perannya dari siswa ke mahasiswa, itu mengalami namanya impostor syndrome. Nah, dia ngelihat teman-temannya lebih hebat, dia ngelihat teman-temannya lebih jago, terus ternyata ada teman atau dosen yang memberikan feedback yang pedas, terus dia merasa bahwa masuk ke kampus favorit ini karena keberuntungan. Nah, ketika menjalani peran baru ini dia nggak siap secara mental dan akhirnya mengalami impostor syndrome yang menyebabkan jadi stres, jadi galau, jadi depresi, jadi nggak berkembang, dan akhirnya kompetensinya ya stuck di situ-situ aja dan jadi serba takut, serba ragu, dan nggak melangkah dan menunggu keberuntungan. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada penelitian lagi yang menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan impostor syndrome itu ada 3 faktor utamanya. Ini ada fake ini berpengaruh, menentukan faktor pengaruhnya ini 45,2%. Jadi ketika kita merasa mengalami namanya impostor syndrome, yang dominan itu perasaan fake, yaitu perasaan ragu terhadap diri sendiri, ragu terhadap kompetensi yang kita punya. Nah, ini menurut penelitian dari Chrisman dan kawan-kawannya pada tahun 95. Jadi ini ada risetnya, ada penelitian yang membuktikan bahwa impostor syndrome itu salah satu faktor yang dominan yang menjadi penyebabnya itu karena kita ragu dengan diri kita sendiri.
kita ragu dengan kompetensi yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang kedua, kita menganggap bahwa pencapaian kita itu karena luck, keberuntungan. Keberhasilan yang kita capai itu karena keberuntungan. Nah, ini di angka 6,6%. Nggak banyak, lebih dominan ke fake ya. Terus yang ketiga itu diskon. Diskon ini dalam artian berpengaruh, berkontribusi 6,1%. Diskon ini lebih kepada meremehkan apa yang sudah kita capai. Jadi misalkan saya ya, kasusnya ini saya 2016 sudah nerbitin buku, 2015 sebenarnya sudah nerbitin buku di akhir Desember itu, saya ingat itu buku antologi, tapi ya buku antologi. Terus 2016 Maret atau April itu buku, atau Mei gitu, itu buku pertama saya terbit secara indie. 2017 bulan Juli atau Agustus atau itu buku kedua saya terbit lewat penerbit mayor. Dan di tahun itu juga saya sudah terlibat sebagai ghostwriter di sebuah di sebuah agensi kepenulisan. Nah, padahal kalau dipikirkan nggak banyak orang penulis yang seberuntung saya, dalam artian karirnya mulus lah. Tapi saya menganggap itu ya biasa-biasa aja, enteng. Saya menganggap itu suatu yang sepele, kayaknya banyak yang jauh lebih hebat pencapaiannya dan jauh lebih keren. Dan akhirnya saya mengalami namanya impostor syndrome. Nah, itulah kenapa akhirnya saya 2021 sampai 2023 ya nggak kemana-mana. Terus pertanyaannya, gimana kita buat lepas dari impostor syndrome? Nah, sebelum kita membahas tentang gimana caranya lepas dari impostor syndrome, nah kita mau masuk dulu ke yang namanya NLL. Neurological level. Neurological level ini sebuah konsep yang ada di NLP untuk membantu kita mengalami transformasi secara signifikan. Nah, kalau kita lihat dari kasus fenomena impostor syndrome, itu fenomena dari kacamata NLL ini adalah identity. Ketika seseorang mengalami namanya krisis identitas, dia secara lingkungan sudah ada, terus secara behavior, perilakunya sudah sesuai dengan kompetensi. Misalkan dalam kasus penulis, lingkungannya sudah mendukung dia buat jadi seorang penulis, dia punya kenalan klien segala macam, circle kliennya dia punya segala macam, terus dia punya sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia seorang penulis, punya kapabilitas di sana, dia punya tahu gimana cara mengubah kalimat yang random dari hasil wawancara menjadi sebuah teks, sebuah naskah. Dia tahu, dia yakin juga bahwa dia punya keyakinan bahwa dia adalah seorang penulis, tapi dia mengalami yang namanya krisis identitas. Dan ini yang dialami oleh orang-orang yang mengalami yang berada di impostor syndrome. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar kita tidak mengalami namanya krisis identitas. Nah, ini ada cara yang pertama. Yang pertama, akui saja ketika perasaan impostor syndrome itu muncul, akui saja, itu hal yang normal. Artinya kita secara tidak disadari itu sudah naik level sebenarnya, udah naik level, dan mungkin seperti ada peran baru yang kita ambil, ada tantangan baru yang lebih menantang, tapi kita mengalami impostor syndrome. Nah, itu diakui aja perasaan itu muncul, karena itu normal. Itu it is okay kita merasa minder, it is okay kita merasa nggak sehebat itu. Nah, itu sah-sah aja, kita akui, kita berdamai dengan perasaan itu. Seperti yang saya lakukan 2023 itu, saya akui, saya berdamai. Nah, sampai akhirnya kita masuk ke langkah yang kedua. Kita rayakan keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai. Kita buat list, kira-kira pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah kita lakukan. Kita buat daftar apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Jadi lakukan self reward. Jadi setiap kita habis melakukan pencapaian atau prestasi, kasih makan batin kita juga, kasih penghargaan, self reward.
Walaupun itu mungkin cuma tidur seharian misalkan atau tidur lebih awal, biasanya karena kita dikejar-kejar deadline kita harus tidur agak lebih malam dikit. Nah, terus kita mau kasih self reward itu tidur lebih awal, terus hanya sebatas beli es krim misalkan atau makan makanan favorit yang sebagai self reward itu nggak masalah. Nah, lakukan itu, dan itu yang saya lakukan ketika berhasil pencapaian apa, saya kasih makan batin saya untuk menghargai apresiasi diri sendiri. Misalkan setelah berlama-lama berleha-leha, setelah berlarut-larut bahasanya berjuang gitu untuk misalkan mengerjakan sebuah proyek yang memakan waktu. Nah, setelah selesai baru waktu buat keluarga sama diri sendiri, misalkan main PS gitu. Nah, itu saya lakukan juga sekarang, sering, bukan sering sih, beberapa kali main PS lah ketika buat sub reward kayak gitu ya. Terus membuat daftar portofolio yang sudah kita buat. Jadi kita tahu, oh ternyata saya sudah terlibat di proyek kepenulisan itu lebih dari 50 ya. Ternyata orang-orang yang terbantu dari portofolio, kemampuan saya udah banyak ya. Nah, terus buat journaling. Journaling ini ya kita mensyukuri apa yang sudah kita capai dan kita bilang kepada diri sendiri, ucapkan terima kasih, kita ucapkan terima kasih, nulis ucapkan terima kasih ke orang lain yang sudah support, kepada Tuhan, kepada keluarga. Nah, itu gimana caranya kita melakukan journaling. Kalau journaling saya pernah tapi nggak sering teman-teman, lebih sering yang dua ini ya, self reward sama daftar folio. Tapi journaling bisa jadi opsi yang bagus buat teman-teman lakukan. Nah, terus selanjutnya cara yang ketiga apa? Buat target yang realistis. Jadi sekarang saya punya target itu nggak muluk-muluk, punya target yang muluk-muluk besar, tapi sudah di breakdown jadi target bulanan, jadi target tahunan. Pertama milestone dalam jangka 5 tahun, terus target tahunan, dan sudah dipecah jadi target bulanan. Dan target-target realistis itu setelah saya jalani justru lebih asik gitu. Jadi membuat kita ada kepuasan batin ketika kita mencapai target-target yang realistis itu, ketimbang kita membuat target yang impossible sampai kita berlarut-larut, berhari-hari, kita berbulan-bulan kita perjuangkan, ternyata nggak tercapai dan bikin kita stres gitu. Nah, dengan membuat target yang realistis itu menyehatkan jiwa kita. Terus kita harus punya support system. Selanjutnya langkah keempat adalah harus punya support system. Kita harus punya lingkungan yang positif, yang mendukung, mengapresiasi, yang mengakui bahwa kita adalah orang yang luar biasa di bidang tersebut, dan sehingga kita tidak mengalami krisis identitas karena mereka menghargai karya kita, menghargai usaha kita, menghargai prestasi kita. Nah, kita harus punya support system seperti itu, apakah dari keluarga atau teman atau komunitas yang tahu kita ini punya kompetensi itu dan mereka menghargai kayak gitu ya. Dan lagi-lagi kita harus mendefinisikan menghargainya itu jangan terlalu muluk-muluk, definisikannya secara sederhana aja, sebatas mereka menanyai kabar kita, menanyai progres kita. Nah, itu jadi jangan terlalu muluk-muluk biar kita tidak mengalami, balik lagi, mengalami impostor syndrome. Nah, cara terakhir gimana caranya? Cara terakhir kita harus memaknai identitas kita. Jadi gimana caranya? Tadi kan saya bilang ya, salah satu yang menyebabkan saya mengalami impostor syndrome itu karena saya punya standar yang merumitkan saya, bahwa kalau mau ngajar tentang kepenulisan minimal punya pengalaman 10 tahun dulu. Dan itu jadi saya mendefinisikan peran yang layak untuk menjadi guru, mentor menulis itu adalah seorang expert. Nah, masalahnya akan selalu ada expert-expert lain di atas saya, dan sampai kapanpun kalau saya memakai definisi itu nggak bakal tercapai. Dan satu-satunya cara untuk bisa berdamai dengan kondisi yang ada, kita mendefinisikan ulang tentang identitas. Kita memaknai bahwa untuk menjadi mentor, guru menulis itu tidak harus seorang expert.
Jadi peran yang saya ambil sekarang menjadi your writing partner, menjadi mentor menulis, menjadi guru menulis itu bukan karena saya punya pengalaman 10 tahun, bukan karena saya sudah punya banyak portofolio, tapi saya ingin menjadi jembatan kebaikan, menjadi perantara jembatan yang menghubungkan orang-orang punya kompetensi sampai punya tulisan dan jadi buku. Dan saya ingin dan saya memaknai diri saya ingin menjadi penyambung lidah apa yang saya sudah pelajari. Nah, saya bagikan seperti tentang imposter syndrome ini. Saya lagi ikut di sebuah program. Saya dengar istilah imposter syndrome ini dan akhirnya saya dalami sendiri. Saya coba baca-baca jurnal dan saya tertarik buat membagikannya. Jadi selain niatnya untuk perantara penyambung lidah, memberikan informasi atas apa yang sedang saya pelajari kepada teman-teman, juga bagian dari menginstal apa yang sudah dipelajari itu agar lebih melekat lagi. Jadi saya memaknainya sekarang seperti itu. Lain cerita ketika saya memaknainya sebagai harus jadi expert, mungkin saya juga nggak bakal ngonten gitu. Jadi nggak bakal mulai ngonten di Instagram, di TikTok. Nah itu ketika saya masih punya makna harus jadi expert, harus sertifikasi BNSP misalnya. Nah itu bakal jadi rumit buat saya. Nah ketika saya mengubah memaknai identitas untuk jadi guru menulis itu nggak harus bagaimana, yang penting kita berbagi tentang pengalaman aja, dan itu semakin memudahkan saya buat percaya diri, buat pede, buat menyampaikan apa yang sudah saya pelajari. Jadi saya sebagai dokumenter lah. Saya mempelajari apa yang menurut saya menarik dan akan saya sampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman di Inspira Aksara. Nah, dengan saya memaknai identitas baru itu akhirnya membuat saya percaya diri dan berani bikin Inspira Aksara. Saya jujur aja, untuk Inspira Aksara ini sudah terpikirkan dari tahun lalu di 2024 akhir, tapi saya masih belum pede gitu. Sampai akhirnya saya berhasil menemukan makna identitas yang jauh lebih memberdayakan dan akhirnya saya berani untuk membuka diri, membuka Inspira Aksara dan membuat konten di Instagram. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih ragu atau apapun itu, nah itu namanya merasa tidak layak di bidang apapun khususnya dinulis. Nah itu namanya impostor syndrome, dan jangan sampai impostor syndrome ini membuat teman-teman tidak berdaya, tidak bermakna, berlarut-larut sampai bertahun-tahun seperti yang saya alami dari 2021 sampai 2003. Pastikan mungkin sekitar 6 bulan, 1 tahun, jangan sampai lebih dari itu. Karena ketika kita terlalu lama berada di impostor syndrome, itu orang-orang lain nanti sudah di level 100, kita masih di level 50, ketinggalan gitu. Dan sampai akhirnya kita menyesal. Nah, ketika kita sudah sadar, kita harus berdamai dengan rasa sesal-sesal yang ada di batin kita, di ruang dalam diri kita, dan kita terima itu dan kita sudah perjuangkan apa yang bisa diperjuangkan dengan target-target yang realistis tadi yang sudah disebutkan. Oke, itu saja teman-teman tentang impostor syndrome. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk berani menjadi seorang penulis ataupun untuk berani melakukan hal apapun yang sebenarnya teman-teman punya kompetensi, teman-teman punya prestasi di sana, dan teman-teman bisa berkontribusi untuk Indonesia.